Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru mengenal kajian Ustadz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu. Maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tis'ah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4. Ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Taudhihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathul Jalal Ikram Sunan Syekh Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di Jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal 2 kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syekh Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid, syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat, tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustadz. Ustadz itu nggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya Ustadz Salaf yang menyatakan menurut pendapat saya ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya,
Tapi selalu kita berkata ulama anu dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut ketika menerangkan hadis ini begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya, ya, terus kembung gitu, ya. Ada dokter di sini disengserikan tuh, ya, diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpah. Jantung ini begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau Ustadz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena Ustadz itu bodoh tentang hadis. Ketika ditanya Ustadz itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi nggak perlu ngomong begitu. Karena nggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi teh bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia nggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat disebut surat dan ayatnya dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa, dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin nggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, berani? Nggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku 1000 buku kedokteran dia baca, lalu buka praktek pengobatan, mau nggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu. Semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang apa kepalanya? Apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT singkatan dari apa. Praktek, gak tahu. Ada yang tahu PTT? Begitulah.
Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior. Setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai